Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelas SN03.1 dari kelompok praktikum D, subkelompok 2. Saya Alifah Citra Khairani dengan NIM F0403251040 dan rekan saya Siti Rasyadin Naifa dengan NIM F0406251063 dan rekan saya Muhammad Tarni Mani dengan NIM F0401251073 akan melaksanakan praktikum mandiri pembuatan es krim. Pada praktikum mandiri ini, kami memilih pembuatan es krim karena dapat memperlihatkan secara sederhana bagaimana garam menurunkan titik beku air. Ketika garam dicampurkan dengan es, suhu campuran menjadi jauh lebih dingin daripada es biasa, sehingga proses pembekuan es krim dapat terjadi lebih cepat. Percobaan ini mudah dilakukan dengan bahan yang aman dan terjangkau, namun tetap menunjukkan konsep kimia yang penting, yaitu perubahan sifat fisik pelarut akibat adanya zat terlarut. Melalui praktikum ini, praktikan dan penonton dapat melihat hubungan antara teori kimia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif larutan adalah sifat fisik larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut, bukan oleh jenis partikelnya. Salah satu sifat koligatif yang menjadi fokus utama pada pembuatan es krim adalah penurunan titik beku. Ketika zat terlarut non-volatile seperti natrium klorida dimasukkan ke dalam pelarut, maka garam akan terionisasi menjadi ion Na+ dan C-almin. Sehingga jumlah partikel dalam larutan meningkat. Penambahan partikel ini akan mengganggu keteraturan molekul air dalam membentuk struktur kristal es, sehingga air membutuhkan suhu yang lebih rendah untuk dapat membeku. Secara teoritis, penurunan titik beku dapat dihitung menggunakan persamaan delta TF sama dengan I dikali F dikali molalitas, yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah partikel terlarut, maka semakin besar pula penurunan titik beku yang terjadi. Prinsip ini menjelaskan mengapa campuran es dan garam dapat mencapai suhu jauh di bawah 0 derajat Celcius dan digunakan untuk mempercepat pembekuan campuran es krim. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep sifat koligatif larutan melalui penurunan titik beku dan mengamati pengaruh penambahan garam terhadap penurunan titik beku air, juga penerapannya dalam proses pembekuan es krim. Pertama, masukkan susu secukupnya ke dalam kaleng besi. Kedua, tutup kaleng besi dan lapisi dengan lakban agar garam tidak masuk ke dalam kaleng. Ketiga, masukkan es batu dalam baskom. Keempat, masukkan garam di atas es pada salah satu baskom. Langkah ini bertujuan untuk melihat perbandingan proses pembuatan es krim dengan es batu yang menggunakan garam dan es batu yang tidak menggunakan garam. Selanjutnya, taruh kaleng besi yang berisi susu di tengah baskom berisi es. Putar kaleng besi hingga susu membeku menjadi es krim. Sekitar menit keempat, dapat dilihat bahwa banyak cairan yang terdapat pada baskom es batu yang diberi garam dibandingkan yang tidak diberi garam. Hal ini menunjukkan bahwa es batu yang diberi garam lebih cepat mengalami pencairan. Sekitar menit ke-15, lapisan es di luar baskom mulai terbentuk pada baskom berisi es yang ditambah garam. Hal ini disebabkan oleh uap air yang berada di udara menyentuh permukaan lalu mengembun menjadi air dan langsung membeku karena permukaan baskom sangat dingin. Pada baskom yang berisi es tanpa garam, uap air tersebut hanya mengembun menjadi air dan tidak membeku. Pada menit ke-25, susu yang berada di kaleng pada baskom es batu dan garam sudah membeku menjadi es krim, sementara susu yang berada di kaleng pada baskom es batu tanpa garam masih dalam kondisi cair. Indahkan es krim ke wadah dan es krim siap dinikmati. Hasil percobaan menunjukkan bahwa susu pada kaleng yang dikelilingi oleh es batu dan garam membeku setelah 25 menit. Sementara susu pada kaleng yang dikelilingi oleh es batu saja belum membeku sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan garam mampu menurunkan titik beku, sehingga mempercepat proses pembekuan. Air punya ikatan hidrogen, yaitu gaya tarik kecil antara molekul air, yaitu antara molekul H+ dan O-. Ikatan ini menyebabkan air berbentuk cairan yang bisa mengalir alias bisa putus, lalu bergabung kembali dan berubah rupanya. Air yang membeku susutannya membentuk kristal heksagonal yang stabil. Ketika garam atau NaCl ditambahkan ke es, garam akan terpecah menjadi ion Na+ dan Cl-. Masuknya ion Na+ dan Cl- akan memutuskan ikatan hidrogen sesama molekul H2O, sehingga mengganggu susunan molekul air yang seharusnya rapi saat membeku. Dengan patahnya ikatan hidrogen antara molekul air, es akan mencair. Karena adanya ion H+ dan Cl- yang masuk di antara molekul air menjadi susah untuk berikatan, sehingga air makin sulit untuk membeku. Kesulitan untuk membeku inilah yang membuat air butuh suhu yang jauh lebih dingin untuk menjadi es. Karena itu, titik beku air menurun. Suhu yang lebih rendah ini lebih efektif menyerap kalor dari susu dalam kaleng yang menyebabkan susu kehilangan panas lebih cepat dan membeku lebih cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa penambahan garam menurunkan titik beku air sebagai salah satu sifat koligatif larutan, sehingga campuran es garam menjadi lebih dingin dan mampu membekukan susu lebih cepat dibandingkan es batu saja.